Shalom, berjumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Renungan kita pada hari ini kita ambil dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai 30. Yang demikian sabdanya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tema kita pada hari ini melakukan kehendak Bapa. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan perikop ini, ketika bapaknya atau ayahnya yang mempunyai 2 anak laki-laki, sulung dan bungsu, ketika bapaknya berkata, menyuruh kepada anak yang sulung, "Pergilah bekerja di kebun anggur." Ini perkataan bapaknya kepada anak yang sulung atau yang pertama. Dijawab dengan tegas, "Baik, Bapak." Tetapi pada akhirnya tidak mau pergi, tidak melakukan pekerjaan di kebun anggur. Lalu bapak ini juga berkata kepada anak yang bungsu untuk mengatakan kepada anak yang bungsu dengan yang sama, maksudnya perkataan yang sama untuk pergi bekerja di kebun anggur. Jawaban anak yang kedua atau yang bungsu ini, "Tidak mau. Saya tidak mau." Tetapi pada akhirnya menyesali dan pergi juga. Nah, kira-kira siapa yang melaksanakan kehendak bapaknya? Tentu anak yang bungsu ini. Walaupun di awal menolak, tidak mau bekerja di kebun anggur, menolak, tetapi akhirnya menyesali dan melakukan pergi untuk bekerja di kebun anggur. Sebaliknya anak yang sulung yang pertama tadi dengan tegas, "Baik, Bapak," atau dengan kata lain, "Iya, oke, saya mau." Tapi pada akhirnya juga tidak pergi, tidak mau bekerja. Memang masing-masing punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang baik sebenarnya di awal, oke, mau, sanggup. Ketika disuruh bapaknya untuk bekerja, pergi ke kebun anggur dan melakukannya, itu yang lengkap. Di awal mau, di akhirnya juga mau melaksanakan. Tetapi yang sulung ini ketika di awal mau, baik, oke, tetapi tidak mau pergi, tidak mau melakukannya, akhirnya menjadi tidak baik. Anak yang bungsu menolak, tidak oke, tidak mau, tapi akhirnya menyesali dan mau melakukan, bekerja, pergi juga. Ini akan lebih baik. Yang lebih baik lagi di awal mau, di akhir juga mau. Nah, ibu, bapak, saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Siapapun kita.
Memang tidak ada yang sempurna. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah sesuatu yang baik. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan melalui kehidupan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita disebut yang melakukan kehendak Bapa kita di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua. Bila kami boleh menghayati, merenungkan di dalam kehidupan kami ini, dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami semua untuk melaksanakan di dalam kehendak-Mu. Ampuni ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kami